Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Soli dan Solihah kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya sudah bersemangat untuk menerima pelajaran pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada pembelajaran minggu lalu kita sedang belajar di pelajaran ke-8 yang berjudul Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kita telah membahas tentang bagaimana Rasulullah Muhammad bertafakur di Gua Hiro. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya, yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada bagian kedua, yaitu membahas tentang turunnya wahyu yang pertama dan juga wahyu yang kedua. Baiklah, selamat belajar dan selamat menyaksikan videonya. Teman-teman, ketika Nabi Muhammad SAW mendekati usia yang ke-40 tahun, Rasulullah Muhammad lebih banyak mencurahkan pikiran dan juga perhatiannya terhadap masalah kemasyarakat penduduk Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, mulai tampaklah tanda-tanda kerasulan pada diri beliau. Rasulullah mulai sering mengalami mimpi yang dilihatnya dengan jelas laksana cuaca pagi dan fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut Rasulullah alami selama 6 bulan. Kemudian Rasulullah jadi senang menyendiri. Beliau bertafakur dan bertahanus di Gua Hiro. Nah teman-teman, ini adalah awal permulaan dari peristiwa yang sangat penting, yaitu turunnya wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Di Gua Hiro inilah Rasulullah Muhammad sering beruzlah, yaitu mengasingkan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad begitu prihatin akan kerusakan moral yang sudah sangat mengkhawatirkan di Mekah. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan tahun 661 Masehi. Ketika itu, Nabi Muhammad sedang bertahanus di dalam Gua Hiro. Datanglah kepada beliau Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Malaikat Jibril pun berkata, "Iqra," yang artinya bacalah. Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Lalu Malaikat Jibril menarik dan memeluk Rasulullah erat-erat dan kemudian melepaskannya dan kembali berkata, "Iqra." Namun Nabi Muhammad tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Peristiwa ini sampai terjadi 3 kali, hingga untuk yang ketiga kalinya Malaikat Jibril menarik dan memeluk Rasulullah kembali dengan sekuat-kuatnya, lalu melepaskannya dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui." Nah anak-anak, ini adalah wahyu yang pertama yang turun kepada Rasulullah. Wahyu tersebut terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai yang ke-5. Wahyu ini juga sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut, Rasulullah gemetar dan sangat ketakutan. Badannya menggigil dan berkeringat. Nabi Muhammad kemudian segera turun dari Gua Hiro dan pulang ke rumahnya untuk menemui Khadijah. Melihat Nabi Muhammad pulang dengan keadaan menggigil dan ketakutan, Khadijah merasa heran dan segera menanyakan apa yang sedang terjadi. Kemudian Nabi Muhammad meminta agar diselimuti oleh Khadijah, dan Khadijah pun segera menyelimuti Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad mulai merasa tenang, kemudian Nabi Muhammad menceritakan semua yang dialaminya kepada Khadijah. Mendengar cerita Nabi Muhammad,
Khadijah segera berusaha menenangkan dan meyakinkan Nabi Muhammad bahwa Allah telah memilih dan mengangkat beliau menjadi utusannya untuk menyebarkan kebenaran kepada umat manusia. Untuk menenangkan hati Nabi Muhammad, Khadijah kemudian membawa Nabi Muhammad kepada pamannya yang bernama Warokah bin Naufal, yaitu seorang Nasrani dan ahli kitab yang terkemuka. Setelah mendengar cerita Khadijah dan Nabi Muhammad, Warokah segera membaca isi kitab Taurat dan Injil. Kemudian Warokah berkata kepada Nabi Muhammad, "Itu adalah Jibril yang pernah diutus Allah kepada Musa. Dan mudah-mudahan aku masih hidup di saat engkau diusir dari kaummu." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warokah pun menjawab, "Ya, sebab setiap orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa pasti dimusuhi. Jadi kelak engkau mengalami masa-masa seperti itu. Dan jika aku masih hidup, aku pasti akan menolongmu sekuat tenagaku." Namun, tidak lama kemudian Warokah meninggal dan wahyu pun terputus untuk sementara. Nah teman-teman, begitulah caranya turun wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad. Cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yakni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mimpi yang benar. Kedua, wahyu yang dibisikkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati beliau tanpa terlihat. Yang ketiga, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam wujud seorang laki-laki lalu berbicara kepada beliau hingga beliau mengerti. Keempat, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW seperti bunyi lonceng. Nah teman-teman, setelah wahyu yang pertama turun, bagaimana ya turunnya wahyu yang berikutnya atau wahyu yang kedua? Setelah mendapat nasihat dari Warokah bin Naufal, Nabi Muhammad berharap menerima perintah wahyu yang kedua. Namun, selama kurang lebih 40 hari, Rasulullah tidak menerima kembali wahyu. Padahal, Rasulullah sangat rindu sekali dan sangat ingin menerima kembali wahyu yang berikutnya. Nabi Muhammad merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya itu. Kemudian, Rasulullah pun selalu datang ke Gua Hiro sebagaimana kebiasaannya. Di dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu untuk sementara ini disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Kemudian, di suatu hari ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan di sebuah tempat, tiba-tiba Rasulullah mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu semakin dekat dan terdengar memanggilnya. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat wajahnya ke arah langit. Rasulullah melihat malaikat yang pernah mendatanginya saat di Gua Hiro. Malaikat itu sedang duduk di antara langit dan bumi. Rasulullah kembali merasa takut mengingat perlakuan malaikat itu kepada dirinya saat menyampaikan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Nabi Muhammad pun segera pulang ke rumahnya dan minta diselimuti seperti terdahulu. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan sangat jelas dan membacakan wahyu surat Al-Muddatsir ayat yang ke-1 sampai yang ke-7, yang artinya adalah sebagai berikut. "Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkan pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah." Nah teman-teman, dengan demikian turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat ke-1 sampai ke-7. Dari peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, dapat kita lihat bahwa cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui mimpi yang benar. Kedua, wahyu yang dibisikkan oleh malaikat ke dalam hati beliau tanpa terlihat oleh beliau. Dan yang ketiga, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam wujud seorang laki-laki, lalu berbicara kepada beliau hingga beliau mengerti. Sholih dan Sholihah kelas 3 ayat 1-7 surat Al-Muddatsir
adalah mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah agama Islam bagi Rasulullah. Baiklah teman-teman, dengan demikian tuntas sudah ya materi pelajaran ke-8, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Untuk itu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, dan minggu depan kita akan lanjutkan. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Terus semangat belajar ya.